udah ngomongin arus mudik, arus mudik, arus mudik. Tapi mungkin penasaran gimana sih sebenarnya gitu arus mudik saat ini. Kami akan menyajikan informasi arus mudik terkini dari beberapa titik kemacetan yang ada. Dan kali ini informasinya akan disampaikan Wulan secara langsung dalam Mudik Journey. Dari layar CCTV sekarang kita pantau langsung situasi terkini dari jalur Nagrek, Jawa Barat. Perkiraannya hari ini adalah puncak arus mudik. Dan sudah ada Putu Diah Ayu di sana. Bagaimana kondisi lalu lintas pagi ini, Diah? Baik, sebelum kita tersambung dengan rekan kami Putu Dia di jalur selatan, kita harus memantau dulu terlebih dahulu memantau NTMC. Awalnya kita akan mulai dari titik Merak. Dari layar CCTV kita bisa memantau langsung Mudik Journey pagi ini. Di sejumlah titik, kita mulai dari Merak, kita bisa melihat kondisi lalu lintasnya memang terpantau padat dan cenderung macet. Dan ini memang sudah terjadi dari sejak Sabtu siang kemarin karena lonjakan kendaraan yang memang memenuhi Merak, dan bukan hanya dari kendaraan pribadi roda 4 saja, tetapi juga dari kendaraan berat. Yang putih itu. Selanjutnya kita beralih ke persimpangan Baru Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kondisi jalur dari arah Jakarta Cilenyi cukup padat. Kita bisa melihat memang cukup sangat lengang. Situasi sangat lengang karena memang ini menuju ke arah Jakarta. Arus menuju Jawa Tengah memang melesat secara kontinu atau nyaris tanpa henti sejak Jumat tengah malam. Selanjutnya kita beralih ke Simpang Joming, Cikampek, Jawa Barat. Kita bisa melihat arus kendaraan dari gerbang tol Jakarta, yaitu dari arah bawah kanan di layar televisi Anda menuju Indramayu Cirebon. Situasi memang terpantau padat. Dan antrian kendaraan di Simpang Joming terjadi akibat penyempitan jalan dan terdapat pertemuan arus baru arah Jalan Arteri Kerawang dan arus dari Jalan Bypass Jomin. Sementara dari arah sebaliknya memang terpantau masih lancar. Untuk mengurangi kepadatan, petugas melakukan rekayasa lalu lintas berupa buka tutup jalan. Selanjutnya pantauan berikutnya kita akan memantau dari pertigaan Pejagaan Brebes, Jawa Tengah. Yang pagi ini memang sudah cukup terpantau ramai karena kepadatan terjadi sebelum lampu lalu lintas dan penumpukan kendaraan juga terjadi akibat bertambahnya volume lalu lintas kereta api di persimpangan tersebut, dan memang kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga kendaraan berat. Dari layar CCTV sekarang kita pantau langsung situasi terkini di jalur Nagrek, Jawa Barat. Perkiraannya hari ini adalah puncak arus mudik dan sudah ada rekan kami Putu Diah di sana. Bagaimana kondisi lalu lintas pagi ini, Diah? Putu Diah, bagaimana situasi di jalur selatan? Ya Wulan, kondisi di Jalan Raya Nagrek pada pagi hari ini telah padat. Sudah banyak kendaraan pribadi milik pemudik baik roda 4 maupun roda 2 yang memadati kawasan ini sejak dini hari tadi. Namun sebagian besar kendaraan memang didominasi oleh kendaraan roda 2 yang memang berangkat dari kawasan ibu kota pada malam hari. Dan saat ini saya sudah bersama salah satu pemudik yang menggunakan roda 2. Selamat pagi Pak Yus. Pagi Bu. Pak, bisa Bapak ceritakan bagaimana kondisi lalu lintas selama Bapak melewati kawasan ini? Oh, kebetulan lalu lintas untuk pagi hari ini sedikit agak macet karena di sana ada perlintasan rel kereta api. Oh ya. Selain itu ada hambatan lain nggak Pak dalam melewati kawasan Nagrek ini? Kebetulan tadi pas ada penjagaan polisi, ada satu motor yang macet pas tengah jalan itu yang menghambat juga di tengah perjalanan. Oh, berarti arus dari ini ya, hambatan dari pemudik lain. Oh ya baik, terima kasih Bapak Yus.
Dan selain disebabkan oleh padatnya kendaraan pemudik, kemacetan ini juga disebabkan oleh adanya beberapa kendaraan yang mogok sehingga menghambat arus lalu lintas di Jalan Raya Nagrek. Dan untuk mengatasi permasalahan ini, pihak kepolisian telah menerapkan sistem buka tutup dan sistem ini sendiri telah mulai diberlakukan sejak malam hari tadi sehingga pada beberapa saat kemacetan di Jalan Raya Nagrek sempat terurai dan mengalami kekosongan. Untuk kondisi cuaca pada pagi hari ini di Jalan Raya Nagrek sedikit berkabut. Namun diperkirakan akan semakin cerah menjelang siang hari tadi. Namun bagi para pemudik sebaiknya tetap berhati-hati karena kawasan Jalan Raya Nagrek ini termasuk kawasan yang rawan dengan bencana longsor. Terlebih dengan ada banyaknya turunan dan tanjakan sehingga pengemudi diharapkan untuk menjaga jarak dengan kendaraan lain. Ya, Ulan. Putu dia dari kawasan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tetap jaga kesehatan dan salam untuk rekan-rekan yang sedang bertugas. Baik, kita kembali ke ibu kota. Hingga Idul Fitri nanti masih ada tak kurang 80.000 calon penumpang yang akan berangkat dari Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Seperti apa suasana dan persiapan pagi ini, Widya? Ya, Wulan, hari keempat menjelang Lebaran di Stasiun Senen, Jakarta Pusat, masih banyak pemudik yang akan pulang ke kampung halamannya. Stasiun Senen sendiri ini pun sudah memberangkatkan sekitar 70.000 penumpang dan masih ada 80 ribuan penumpang lagi yang akan diberangkatkan hingga Lebaran nanti. Dan saat ini kereta api Saung Gali Pagi tujuan Kutoarjo akan diberangkatkan. Dan sementara itu di ruang tunggu penumpang masih ada penumpang yang memilih untuk menunggu lebih awal dari jam keberangkatannya. Padahal dari pihak kereta api baru membuka pintu masuk peron dan penumpang baru diperbolehkan masuk 1 jam sebelum jam keberangkatan kereta. Ya, memang kereta api kini memiliki sistem yang berbeda. Dengan sistem boarding pass, semua penumpang tidak perlu khawatir atau berdesakan untuk tidak mendapatkan tiket karena untuk saat ini seluruh penumpang akan mendapatkan tempat duduk sesuai dengan nomor tempat duduk yang tertera di dalam tiket. Ya, Wulan? Amelinda Widya dari Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Dan Anda bisa berbagi cerita menarik seputar perjalanan mudik ke akun Twitter @netmediatama dengan hashtag #netmudikjourney. Atau Anda juga bisa mengirimkan email ke redaksi kami yaitu redaksi@netmedia.co.id. Selamat menikmati perjalanan mudik Anda, tetap jaga kesehatan dan pastikan keselamatan tetap yang utama. Kita kembali ke Shanas, Niko, dan Nirina.